perencanaan saluran pasangan sama saluran tertutup. Nah, ini ada di standar perencanaan irigasi yang minimal itu di KP 03. Jadi yang sudah kita bahas itu KP 01, KP 03 sekarang, mungkin minggu depan KP 04. Kalau KP 02 tentang bendung nanti apa namanya semester depan. Nah, ini contoh ya, misalkan dalam suatu ini sungai ya, sungai. Kita bendung ya, bendung maka ada intake. Nah, dari intake itu ada saluran primer, ini bisa primer ke situ ke kiri, ini primer ke kanan. Nah, di primer ada bangunan bagi sadap. Ya. Ada bangunan ini juga sama bagi sadap. Ini adalah bangunan sadap. Kurang lebih salurannya ya gambar-gambaran seperti itulah. Jadi kalau misalkan bangunan ada bagi sadap, ya seperti ini kurang lebih. Kalau ini sadap saja ya, sadap saja seperti ini. Nah ini seperti ini. Jadi sadap kiri dan ke kanan ya, kiri kanan. Nah ini sadapnya, ini saluran sekundernya. Nah ini contoh salurannya ada pakai mungkin pakai lining seperti ini, yang pakai beton yang diputus-putus dan sebagainya. Ini pakai pasangan batu. Kurang lebih seperti itu. Nah ini adalah jenis-jenis salurannya ya. Jadi ada saluran yang kombinasi dengan tanah. Tarik tandeknya ini enggak stabil. Nah, ini pakai pasangan batu ya. Nah ini itu pakai beton yang langsung di sana. Mungkin perosemen ya, saya nggak kelihatan juga, tipis ya, tipis bisa perosemen. Ini pakai batu bata mungkin ya, di plester. Yang ini pasangan batu. Pasangan batu bisa tegak ya. Bisa ada yang tegak, ada yang miring, tergantung dari kondisi tanahnya. Kalau tanahnya relatif stabil ya, mungkin banyak mengandung clay ya, bisa tegak seperti ini. Kalau di kuarter, nah ini bisa jadi ya saluran tanah saja ya, ini yang penting airnya bisa masuk ke sawah. Malah penduduk ini pakai mandi ya. Nah itu saya nggak tahu apakah nggak ada air di sana, mandi di saluran irigasi gitu ya, tersier lagi. Kan perempuan lagi ya. Hebat amat. Airnya coklat lagi. Ya Allah ya, ini masyarakat kita tuh. Sama ya seperti di Kalimantan juga. Kalau yang nggak biasa, biasa di Jawa, gitu ya. Sumatera airnya ada terus dan jernih ya. Itu ngelihat misalkan di Kalimantan mandi pas-pasan, kadang airnya agak-agak coklat itu, hitam bukan coklat. Kalau ini kan hitamnya sedimen ya. Kalau di Kalimantan tuh karena rawa itu air gambut ya, jadi agak hitam-hitam gitu. Nah mereka biasa ya, kuat gitu. Mandi pas-pasan, pas surut ya kayak gitulah. Campur dengan sampah dan sebagainya. Tapi mereka kuat-kuat ya, terutama masyarakat menengah ke bawah yang seperti itu ya. Ya, sehingga memang terjadilah di situ kekebalan tubuh yang hebat. Coba Anda ya, mandi kayak gini nih, terutama cewek.
Ini langsung besoknya itu nggak kuliah, gatal-gatal. Ya. Guna saluran pasangan ya, saluran pasangan ini atau lining dimaksud untuk ini mencegah kehilangan air akibat rembesan. Ya, yang ada rembesan-rembesan supaya tidak hilang dan nyampe ke ujung sawah paling ujung. Maka dibuatlah pasangan atau lining. Mencegah gurusan dan erosi tentunya ya. Jadi dengan buat itu erosi juga relatif minimal ya karena ya kena pasangan itu ya air mungkin relatif tidak begitu ya termasuk erosi di saluran kiri kanan. Mencegah mengajarnya tumbuhan air. Nah ini memang kita sengaja bebas dari tumbuhan, tapi kalau orang ekohidolik ya maunya seperti yang tadi ya. Ini orang ekohidolik maunya seperti ini. Jadi di saluran itu silakan aja air ada ya, rumput-rumputan juga ada sehingga ekosistem juga hidup di situ. Ada jangkrik, ada cacing, ya, ada apa lagi? Macam-macam di situ. Ya. Ada kodok, bisa hidup semuanya. Ya. Kalau misalkan saluran pesanan ini kan mau gimana ya? Nah, rumput-rumput juga nggak bisa malah dibersihin. Nah itu ya di sini ada beberapa yang memang di situ terjadi batasan yang apa ya konflik ya antara saluran yang konsep ekohidrolik dengan yang menggunakan infrastruktur. Tapi sebetulnya kalau menggunakan ekohidrolik dan dirawat baik ya nggak masalah. Kan seperti ini kan. Nah, kalau ada OP-nya ya nggak masalah. Alami ya, jadi keluar masuk ada airnya. Ya tuh bocor juga bocor untuk sekitarnya, maksudnya untuk apa nama ekosistem mungkin ada semacam binatang ya yang bocor ya itu memang kehidupannya seperti itu ya kita rawat saja supaya baik ya tapi kalau sudah seperti ini ya bersih apa yang hidup di situ ekosistem cacing aja nggak bisa tembus kodok juga malu dia di situ nggak bisa ngumpet apalagi jangkrik apalagi tangkap itu apa burung atau sama orang yang nyari jangkrik ya ya itu ya sebetulnya jadi kita mungkin sekarang masih terlena dengan infrastruktur ya silakan ya nanti suatu saat ya seperti di luar negeri sekarang pindah yang infrastruktur pada dibongkar menjadi alami lagi terutama misalkan sungai-sungai yang dulu pernah disudet dan sebagainya berubah lagi. Nah, kecuali mungkin ya salah-salah seperti ini. Nah, di mana tanahnya tidak stabil. Jadi perlu ada perkuatan, ya, perkuatan dan itu juga diperkuat lagi dengan adanya penahan-penahan seperti ini. Ya, daerah tertentu seperti ini tidak bisa seperti yang bawah nih pakai udit gitu kuat. Nah, yang di atas tanahnya berarti labil. Ya. Terpaksa di lining atasnya ini harus dikasih beton dan jarak-jarak tertentu dikasih penahan. Tergantung kondisi tanahnya ya, yang berlaku waktu sebelumnya itu fungsi talud, fungsi kedalaman, fungsi apalagi debit ya itu di sini tidak berlaku ya harus betul-betul lihat kondisi tanah bagaimana supaya saluran itu bisa eksis dan relatif kuat ya. Nah, ini juga Anda misalkan mendesain jangan semena-mena menggunakan Yudit ya, atau mensyaratkan drainase Yudit, pokoknya Yudit. Lihat dulu di mana posisinya. Kalau Anda bikin Yudit di tebing seperti ini, ya ini bisa rusak, ini hancur. Ya. Ini dorong nih udah ambruk. Ya kalau yang model gini mungkin bikin aja saluran di bawah tertutup ya. Nah, gitu.
Kadang jadi tipis mungkin nggak kuat ya. Saya nggak tahu apa kuat untuk menahan itu. Jadi Anda cor saja pakai pasangan batu juga nggak apa-apa. Yang penting atasnya kuat, tutup untuk plat beton. Nah, ini lebih aman untuk saluran-saluran miring seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis pasangan menurut FAO ya ada pasangan batu, pasangan beton, pasangan tanah, atau misalkan ferrosemen. Nah, ferrosemen sekarang sedang dikembangkan ya, banyak seperti mana nih, belum. Jadi tipis tapi relatif kuat ya, karena juga ada wear mesh semacam atau pasangan baja yang dipasang satu lapis, tapi yang penting bisa menahan untuk tarik. Ya. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai standar juga untuk lining. Kalau misalkan Anda mau menggunakan pasangan batu, nah itu sebetulnya tidak bisa dihitung ya dari segi struktural. Cuman dari pengalaman biasanya apa namanya ditentukan atau diberikan gambaran kurang lebih tebal minimum pasangan batu minimal 30. Nah, kalau beton tumbuk 8 cm, saluran kecil, saluran besar itu bisa 10 cm. Ketebalan ya. Misalkan beton tulang, nah ini bisa tipis nanti. 7 ya, ada tulangan. Apalagi misalkan pakai ferrosemen, itu bisa lebih tipis lagi, bisa sampai 3 cm. Ya. Nah itu Anda bisa lihat ya, rumah-rumah yang menggunakan ferrosemen, itu rumah-rumah di daerah rawa. Palembang juga ada, di Kalimantan bagian selatan atau barat itu ada ya. Itu kenapa jadi menggunakan ferrosemen? Karena tanahnya itu kan labil ya, itu berupa tanah gambut. Pada saat musim hujan itu bisa naik gitu, umbul kalau orang Jawa bilang itu. Jadi akibat ada air dia naik. Saat kemarau turun ya, karena airnya pada keluar. Nah, itu karena kondisi seperti itu, dia ngikutin saja. Jadi bangunannya ngambang. Sehingga bangunan itu harus ringan. Ya, sehingga mereka menggunakan seperti ini. Ya, bisa 1,2, bisa 3 ya. Itu bandingan semen sama pasir saja. Ulangannya ya pakai wear mesh, ada yang 0,4, 0,6. Mungkin kalau yang paling besar bisa 0,8. Ya tipis ya, tadi cuma ada yang 3 cm, 4 cm. Jadi kalau misalkan Anda di-skat pakai ini ya kamar sebelah ngomong kita rada-rada kedengaran. Ya, orang sana biasa. Beda sama orang Jawa ya. Di Jawa itu ya pakai batu bata, apalagi zaman rumah zaman-zaman Belanda ya. Batu batanya itu 2 kali yang sekarang, gede banget. Kan kerasnya luar biasa. Masif. Jadi tebalnya dinding itu bisa berapa ya? Mungkin 15-20 cm. Yang mana kedengaran di sebelah kan? Nggak ada. Kalau yang warna sini kamu tendang aja bisa hancur ya. Hati-hati mungkin. Termasuk hotel-hotel di daerah rawa seperti ini. Kecuali memang konstruksinya ya. Jadi kalau konstruksinya misalkan apa namanya panjangnya hotel ini hotel ya, tinggi gitu berapa lantai. Nah ini dia sampai pada tanah keras memang panjang pondasi-pondasinya. Nah, di sini ya jelas tidak akan turun ya. Cuman ini lantai ini yang naik turun bisa jadi retak dan sebagainya. Tapi konstruksi ininya sampai tanah keras. Kurang lebih minimal 40 meter lah ya kalau daerah-daerah rawa itu. Karena 30 meter itu masih berupa gambut. 10 meter loh bayangin. Itu tanah timbunan organik saja. Dulunya kan hutan gitu mungkin ya. Sama sebetulnya seperti di eh, jalan ini Pasopati. Jalan Pasopati itu ya itu adalah rawa tadinya. Jadi Bandung, kita hidup di Bandung ini adalah merupakan kaldera ya, kaldera gunung api tua. Jadi sebetulnya Bandung itu berada di gunung tua dulu ya. Nah, jadi ini pernah meletus
Nah, seperti ini. Ini meletus ya. Ini Bandung ya. Nah, sini yang sisa-sisanya itu Gunung Wayang, Gunung Tangkuban Perahu ya. Itu sisa-sisanya dari ini. Nah, kota Bandungnya berupa di kaldera sini, ya, kaldera. Makanya ini sebetulnya rawa karena endapan. Nah, bahaya juga kalau misalkan ada di sini ada yang patahan ya, yang daerah Tangkuban Perahu bawah bergoyang, ini bisa jadi likuifaksi juga. Hati-hati itu kota Bandung. Ya, buktinya apa? Nama rawa itu di mana-mana. Ya, ranca, ranca orai, ranca cabe, ranca apalah, ranca banyak ranca, ranca sawo ya di Bandung. Itu aslinya ya rawa. Nah, sehingga jalan jalan tol yang dari Pasopati ya, sana setelah apa Cileunyi ya sampai ke sana apa namanya Pasopati, itu kan daerah rawa, sehingga jembatan-jembatan yang melalui tol tersebut ya ini kuat, ada yang menggunakan gorong-gorong ya kubu seperti ini relatif aman karena kan dia bergoyang paling ke kiri atau ke kanan. Nah, relatif amblas enggak ya, atau misalkan dia dikasih pancang sekalian sampai tanah keras. Nah, yang jadi masalah adalah ini. Nah, yang jadi masalah adalah operate-nya ini. Ya, ini sering turun di tiap tahun. Seperti ini. Ya. Jadi jedot gitu di sini nih. Nah, ini apalagi ini juga ikut turun. Ya. Jadi setiap tahun itu di overlay seperti ini aja. Nah, karena kalau misalkan ini ya jalan ini mau kita perkuat ya harus banyak dipanjang semua di sini. Luar biasa kan? Akan mahal sekali. Dulu opsinya ya sudah, opsinya di OP saja ya. Jadi kalau untuk panjang seperti daerah Rawa yang menghubungkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan, kan itu daerah rawa itu. Nah, itu beberapa ruas yang menggunakan beton gini, jadi ini ya, ini pancang semua, ini pancang ya, pancang terus ini disambung-sambungin. Baru dia dikasih perkerasan di atas. Ya aman. Mirip lah kalau misalkan Anda lihat, kalau saya ke Kalimantan, bandara ya, Bandara Soekarno-Hatta, yang jalan aslinya sering kebanjiran, yang kiri kanan tuh ya seperti ini. Ya, karena itu daerah rawa. Ini bikin panjang aja terus sepanjang itu. Lalu di atasnya jalan. Luar biasa kan mahalnya. Itu solusi yang paling tepat. Jadi seperti jembatan saja. Karena setiap titik itu sampai ke tanah keras. Ya. Nah, jadi jaraknya juga paling berapa? 2 meter, 3 meter. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi memang untuk konstruksi ya tanah-tanah seperti itu menjadi hatian ya untuk rawa ya gitu. Kalaupun itu untuk tanaman ya memang apa namanya ini tanah-tanah ini asam ya, terutama yang daerah Kalimantan tadi ya. Nah, ini kan kalau daerah rawa ya tanah ini asam. Kenapa? Karena drainasenya nggak jalan dengan baik. Sehingga harus dirising dulu. Yang penting dibuang aja. Ada hujan, buang. Ada hujan, jadi si asam itu berkurang. Ya. Asam itu juga tidak bisa tumbuh karena pH-nya terlalu rendah ya. Nah, tinggal rendah asam. Sehingga tanaman pun nggak kuat. Yang hidup hanya yaitu tanaman bakau kan. Nah, jadi ya di leasing saja. Selanjutnya, nah ini jadi verosemen untuk tanah-tanah yang relatif stabil bisa diterapkan. Dan kasih awareness semacam ini. Ya. Nah, terus ditutup pakai pasir dan semen. Jadi seperti itu. Nah, banyak kalau Anda lihat di internet rumah-rumah yang sederhana ya, tipis atau bangunan-bangunan aneh dibentuk menggunakan verosemen ya, karena dibentuknya dari
ininya, wire mesh-nya atau alatnya ditemplokin semen gitu. Nah, dari kekuatan ya tergantung semen dan pasirnya ya. Kalau semen yang lebih banyak mungkin ya akan sangat kuat ya, dari 1:2. Oke, nah selanjutnya adalah kecepatan maksimum dari saluran. Ya. Kalau pasangan batu itu bisa sampai 2 meter per detik. Beton bisa 3 meter per detik. Ya. Kalau kecepatan tanah, nah ini mah relatif minimal tidak ada pengendapan tuh 0,6. 0,6 meter per detik. Kalau semen sama dengan beton ya. Jadi kalau mau misalkan daerah-daerah yang kemiringannya terjal seperti ini, ya Anda mendesain saluran ya opsi saja. Apakah mau diperkuat atau mau misalkan tetap pakai saluran tambah tapi banyak eh, hidrolik jamnya. Ya ini Anda bisa ngikuti mendesain saluran seperti ini. Ya, tentu kecepatannya sangat tinggi. Nah, cek aja kecepatannya berapa. Apakah sangat besar? Nah, dibandingkan dengan ini. Itu harus pakai lining kan. Nah, tapi kalau misalkan itu akan mahal. Nah, Anda opsinya silakan aja diganti seperti ini. Ya. Nah, karena mahal saya ginikan aja. Ya kan? Berarti di sini ada drop structure, bangunan terjun, bangunan terjun, bangunan terjun. Berarti bangunan terjun harus ada perkuatan di sini. Nah, kekuatan untuk menghilangkan energi akibat terjunan di sini. Sehingga air itu mengalir menjadi normal lagi, gitu kan. Nah, jadi aliran ini bisa subkritis. Ya, aliran normal mungkin kecepatannya ya kecil ya. Nah, resikonya ada bangunan terjun. Anda bisa milih ya, milih apakah yang ini pakai lining semua, kecepatannya tinggi, nanti di ujungnya ada drop structure satu saja, atau salurannya saya mau tenang saja ya dua, banyaklah drop structure di situ. Ya, saya pernah lihat tuh saluran irigasi di daerah Bandung, Jawa Barat Selatan. Nah ini banyak bangunan terjun nih, karena emang tanahnya ya terjal gitu miring. Nah itu opsi ya, opsinya berarti Anda mendesain berdasarkan kecepatan. Kalau yang ini, ya. Kalau yang ini berdasarkan kemiringan kan, nah berdasarkan kemiringan, kemiringan yang ada mau Anda pakai silahkan. Ya. Jadi kalau kemiringan yang pakai, konsekuensinya kecepatan yang timbul. Kalau Anda mau mendesain berdasarkan kecepatan maksimal supaya tidak cepat, apa konsekuensinya? Itu Anda keluarlah kemiringan yang muncul berapa, sehingga ya udah nanti harus tarik menarik ya dengan adanya drop structure. Jadi desainnya itu kan ini P sama dengan jangka R pangkat 2/3 S pangkat setengah. Nah, ya kan? Nah ini yang ditentukan, nah berarti P nanti yang keluar. Ya, karena ini berdasarkan kemiringan yang ada. Anda ya udah saya kemiringan ada. Tapi kalau ini yang ditentukan, ya tidak boleh maksimal, Anda batasi. Berarti S yang keluar. Berapa kemiringannya? Nah, kemiringannya keluar, berarti Anda harus plotkan di tanahnya tersebut. Tidak bisa ngikutin kemiringan lahan. Berarti artinya apa? Bisa jadi banyak galian nantinya. Tapi saluran bisa saluran dari tanah. Ya. Nah, itu opsi dalam mendesain saluran. Ya. Silakan aja. Kalau di daerah desaan itu kan opsinya masih tanah. Ya kecuali kalau di perkotaan ya udah nggak usah susah-susah, mikir aja dengan beton ya. Karena memang diharapkan juga P-nya tidak terlalu repot ya pemeliharaannya. Selanjutnya koefisien kasaran ini sudah ya kalau pasangan batu 6, pasangan batu nikah ya pakai Strickler, pasangan tanah, terus semen sekian. Nah, apabila misalkan salurannya beda-beda, pasangannya bagaimana? Nah, mencari nilai koefisien Stricklernya. Ini ya ada rumusnya.
Jadi pakai P awal keseluruhan, ini kan P ini. P keseluruhan ini. Nah, ini kan P keseluruhan. Ada P masing-masing seperti ini ya. Ini ada PI. Juga di sini ada KI-nya. Nah, nanti dijumlah dengan yang ini ya, dengan yang ini. Nah, terus ya itu kan sama ya. Nah, pangkatnya dibalik kan. Ini pangkat min 2/3. Sehingga nanti P ini akan di bawah, K akan di atas. Jadi K-nya sama dengan K nanti. Nah, dari sisi Anda ngecek dimensi juga udah benar. Ya. Seperti itu. Jadi dapat K perwakilan dari saluran yang berbeda-beda liningnya. Oke ya. Nah, biasa lah. Kemiringan talut pasangan, nah itu tadi ya, kemiringan talut, kalau misalkan kita sandar, tanah-tanah yang sandar di Jawa, ya mudah saja Anda ngomong, ya udahlah, itu bisa, kalau hari ini bisa dibuat talut vertikal gitu kan, kalau pakai pasangan. Ya, belum tentu ya, kalau tanahnya betul-betul, apa namanya, banyak silnya, banyak bergerak, ya tadi pakai penahan. Ya, dan ini hanya perkiraan. Ini di KP-nya juga salah, ini makanya KP-nya sedang dikoreksi ini ya, sedang saya koreksi. Ini judulnya untuk pasangan tapi isinya Lampung Pasiran dan sebagainya. Betul, kalau pasangan, kalau beton itu bisa tegak ya, beton itu bisa tegak seperti ini dan bisa tipis. Kalau misalnya pakai ini, beton itu seperti ini. Nah, bisa tegak. Kalau pasangan batu bisa tegak juga, tapi bentuknya pasti seperti ini. Nah, dengan dimensi yang sama kan. Nah, kalau pasangan batu pasti bentuknya seperti ini. Nah, ke bawah ini semakin membesar ya. Karena kita tidak bisa menghitung kekuatan dari pasangan batu secara lateral. Kalau beton kan Anda itu gampang kan. Ini karena ada tarik, ya, kasih aja tulangan di sisi dalam ini, sisi dalam. Ini di sisi atas ya kan. Nah, jadi relatif aman terhadap tarik, dibuatlah tipis kan sehingga bisa seragam. Tapi kalau pasangan batu tidak bisa. Ini harus ngikutin gaya yang bekerja kan. Nah, ini gaya yang bekerja kan seperti ini. Jadi semakin ke bawah konstruksinya semakin besar. Cuman kan kekuatan ini kita nggak bisa menghitung pasangan batu. Apalagi mortanya kan. Nah, sekarang banyak ya akibat dari perintah melibatkan masyarakat partisipatif dengan P3A mungkin ya. Malah banyak preman yang ikutan pengen ngeborong kerjaan kita seperti ini. Tapi yang saya perhatikan nggak benar ya, nggak benar tuh mortanya harusnya 1:2/3, ini 1:8/10 gitu kan. Wah, luar biasa. Tadi cuma ngirit semen ya. Itu sehingga apa ya, batu aja numpuk keluarnya di plester kelihatan nggak berapa lama udah rubuh lagi ya. Ya itu Anda coba lihat kalau zaman Belanda ya belum ada korupsi ya, bendung yang pakai pasangan batu di hilirnya Jatiluhur itu sampai sekarang kuat ya, malah nggak kelihatan semennya, itu saya juga heran. Katanya dulu cuma pakai campuran bata merah sama kapur ya, luar biasa. Ada yang bilang tambah telur putih, katanya putih telur. Nah, bisa seperti itu. Sampai sekarang, nah, coba pasangan batu kita di saluran-saluran udah hancur semua. Ya, ya. Ini ya mau direkam tersalah. Saya kenyataannya. Nyataannya itu ada pekerjaan misalnya di kita lah ya di Kota Bandung. Nah, itu yang ngerjain itu udah turunan ke berapa? Ya, kita pernah nanya yang ngerjakan saluran, ya, itu Pak, Bapak ini kontrak, bukan, saya ngerjain tukang. Nah, jadi pertama lewat kalau ya mungkin partai atau apalah ya. Menang, terus dia dijual gitu kan, kontraktor juga males kan dikerjakan
uangnya sudah dipotong-potong. Akhirnya apa yang ngerjain tukang. Ya, begitu itu apa untung nggak? Saya sih cuma 1 juta 2 juta lumayan. Coba, udah kerjanya kayak apa? Ya, itu di kita Bandung tuh seperti ada mayem tapi luar biasa itu premannya banyak sekali. Itu nggak jauh-jauh nih kakak saya dulu di Cabolang kan, yang selalu banjir itu kan di Kirmir gitu. Akhirnya salurannya itu. Yang ngerjainnya seperti itu, katanya dananya itu berapa ya? Untuk berapa ruas saluran, pokoknya 1,5 miliar atau berapa. Yang ngerjakan cuma berapa? 100 juta, coba bayangin. Yang gedenya itu kemana? Luar biasa. Ya, sehingga ya itu, saya pernah meriksa, ya dibantu. Saya dulu selalu jadi narasumber di Kota Bandung sama Pak Indratmo. Tolong periksain semua desain yang ada di Kota Bandung. Saya periksa, benar desainnya tuh. Ya, jadi misalkan ini ada saluran pakai pasangan, kan. Saya lihat salurannya benar seperti ini. Ya. Jadi, gitu kan. Terus ini ada ke bawah, gitu kan. Ini kalau ininya tanah nggak apa-apa. Nah, tapi ini sampai di bawah apa namanya kalau terjadi gradasi kan, degradasi. Tapi benar ini semua ada digambar ya. Begitu dilaksanakan di lapangan. Lah ini gantung semua di sini. Karena ini udah ada air katanya. Lah begitu apa banjir kan, ini kan tergerus. Ya udah tergerus semua, ini hancur semua ke bawah, bablas semua. Itu terjadi di Kota Bandung berapa tahun yang lalu. Saya cek ininya benar semua. Ya, jadi kenapa ini? Ya itu tadi akibat dari pelaksanaan yang nggak benar. Ya emang serba susah ya. Saya pernah, kenapa sih nggak dikerjakan sama kontraktor BUMN gitu kan yang benefit lah gitu untuk saat ini. Ya karena nilainya katanya kurang dari 40 miliar. Kurang dari 40 miliar ya kontraktor kacangannya dari nggak tahu siapa itu benar-benar kontraktor atau apapun ya kerjanya sama tukang coba kan amburadul semua. Ya itu kan kenapa nih nggak ada pengawasan atau bagaimana? Ya kita orangnya kurang alasannya gitu. Ya saya nggak tahu lah ada 40 lipat di mananya itu. Itu yang terjadi ya. Nanti kalau Anda mungkin ada yang masuk ke Kota Bandung jadi PNS, ya itu beresin lah yang itu-gitu. Jadi nomor satu tuh coba kualitas dulu. Ya. Kalau Anda mau lihat ya, demikian yang cukup baik waktu itu di Kota Surabaya. Ya, di tempatnya Bu, siapa sekarang jadi Mensos tuh. Nah, itu saya juga sana penasaran wawancara semua. Ternyata kerjanya luar biasa. Ya, kepala dinas coba ya, kepala dinas tuh dia di mobilnya tuh ada cangkul, ada sekop, ya. Dia sendiri ngomong waktu saya wawancara, mobil saya tuh di mobil itu ada sekop, ada cangkul. Jadi kalau kelihatan ada saluran yang luber kotor, udah dia harus turun sekop. Ya, karena itu ibu-ibu itu memang itu kota jadi baik ya sih, tapi ya mereka honornya disesuaikan dan tidak boleh korupsi ya. Ketahuan korupsi udah pecat, pecat. Ya harusnya begitu. Mereka kan sebagai aparat. Ya. Pemerintah itu ya aparat untuk melayani rakyat, bukan memperkaya diri dengan memeras uang rakyat, itu kan yang kacau itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah begini keterusan nanti saya ditangkap lagi. Karena saya juga suka kesel ya dengan kondisi kejadian di luar itu kadang pelakunya murid-murid saya juga suka menyebalkan nih pas murid itu kurang ajar, saya bilang berani sekali motong-motong sama dosennya. Ya itulah karena kondisi sistem yang semakin ya ini susah lah. Kan ada bupati mana tuh Banjarmasin atau mana? Ya, dia sampai bersumpah gak mungkin seorang bupati tidak korupsi. Masa saya bilang gitu?
gaji 15 juta, kampanye habis berapa puluh miliar. Nah, dari mana uangnya kalau nggak dari KKN, dari jual beli pejabat, dari kontraktor dan sebagainya, ya kan ada fee-nya dan sebagainya. Nah, itu kan dari orang bodoh aja sudah tahu itu. Ya yang ketangkap tuh ya sial aja, itu aja sebetulnya. Semua melakukan hal semacam itu. Siapa sih yang orang goblok apa mau jadi pejabat publik mengeluarkan uang miliaran terus gajinya kecil? Siapa yang mau? Ya kan? Dan siapa yang bisa jadi seorang pejabat tanpa kampanye di kita? Ya, Anda hitung aja sok jadi gubernur misalkan kampanye, ya berapa kabupaten dia harus ngeluarin? Satu kabupaten satu mobil aja. Belum orangnya, belum makannya, belum spanduk dan sebagainya. Itu udah puluhan miliar. Ya, jadi jangan mimpi kalau menjadi ini nggak punya duit ya. Mungkin nanti suatu saat berubah. Yang penting figur yang benar-benar gitu kan. Nah, dan lucunya orang yang tadinya baik dukung rakyat tuh jadi pejabat jadi clear juga ya. Anda tahu sendiri. Mabok semua dengan duit. Benar-benar jadi mabok semua. Oke, nah untuk saluran lengkung ya di tikungan itu kan ada syaratnya ini ya minimal itu jari-jarinya bisa pada 3 dimensinya ya. Hal semacam itu Anda pakai saja. Terus tinggi jagaan untuk saluran pasangan itu relatif lebih kecil kan. Anda sudah pernah saya tanya dulu kenapa kok lebih kecil daripada yang saluran tanah kan. Nah, masih ingat nggak? Dulu pernah saya sampaikan. Hadianda, para Marta, coba. Kenapa alasan? Menurut saya sih karena ini Pak. Jadi kalau yang tanggul tuh apa yang pasangan tuh dia lebih kuat gitu. Hmm. Ini kenapa? Ini kan urusan freeport ya. Kenapa lebih kecil gitu? Yang alasannya yang alasan yang akademisi lah. Ya kan? Nah ini. Jadi kalau pasangan itu lebih kecil di sini misalkan. Tapi kalau pakai apa namanya ini bukan tanggul ini tanah ya. Sorry. Nah mungkin harus lebih tinggi ininya. Nah gitu. Jadi kenapa alasan yang benernya itu kenapa? Jadi Anda ngikutin aja nanti kalau para desain ya suruh bikin nah, ini pasangan ya udah lebih kecil. Tapi kan harus tahu alasannya sebagai seorang engineer ya. Ya, mana Mas? Tadi Anda. Mungkin kalau tadi yang tanggul itu kan tanah gitu ya Pak. Jadi kemungkinan terjadinya Hmm. erosi itu lebih tinggi dibandingkan dengan Hmm. pasangan yang menggunakan batu gitu. Jadi Terus makanya urusannya apa erosi? Nah. kalau misalnya kita tinggi jagaannya terlalu terlalu kecil nanti takutnya erosi yang terjadi itu malah menyebabkan dia cepat naik gitu. eh, Tinggi airnya sehingga ya nanti malah berbahaya bagi Erosi itu kenapa bisa naik muka air? kan tanahnya tergerus gitu ya Pak. Jadi otomatis dia bakal mengendap di bawah itu karena dia tergerus kayak Hmm. nah jadi tinggi airnya bakal cepat naik dibandingkan dengan yang tidak tergerus gitu. Ya luas permukaannya nanti karena dia erosi itu luas permukaannya bisa turun gitu. Hmm. Ya, jadi sebetulnya ya mungkin belum dilanjutkan ya, masih kurang sedikit lah. Jadi kalau misalkan saluran tanah ya oke tadi banyak erosi atau sedimentasi ya. Sehingga apa? Nilai ini yang berubah. Itu kan spot by spot kan, tidak sepanjang itu. Sehingga apa? Ya kalau N-nya berubah menjadi besar, otomatis Q-nya mengecil. Kapasitas kan? Kapasitas mengecil, akhirnya apa? Debit beban yang awalnya cukup ya, sehingga akan naik kan, karena kapasitasnya mengecil. Nah, ini fluktuasi ini terjadi di beberapa spot, sehingga perlu kita akomodasi untuk saluran tanah lebih besar. Ya Mas ya?
Nah, sehingga aliran itu kan tadinya seperti ini, misalkan. Ya, karena ada gerundul-gerundul, dia bisa terjadi fluktuatif gitu. Nah, ini kita harus akomodasi. Ya, fluktuatifnya cukup besar kalau saluran dari tanah. Tapi kalau dari pasangan, ya mungkin relatif tidak atau sehingga bisa lebih turun saja. Walaupun ada ya sedikit-sedikit. Nah, itu alasannya ya, hampir lah. Ya, tapi belum tuntas kamu tuh ngomongnya. Jadi harus dikaitkan, kalau yang baik itu selalu dikaitkan ke rumus ya, kalau ngomong itu. Apa? Karena ini sudah rumus itu adalah hubungan dari fungsi parameter-parameter yang bekerja dalam aliran tersebut ya. Apakah juga kita bisa melihat nih apa yang terjadi, kapasitas atau beban. Nah, ternyata ini kan urusannya kapasitas. Ya, ini adalah Q kapasitas, Q wadahnya. Kalau salurannya tetap, ya wadahnya mengecil ya karena N-nya itu menjadi besar sehingga akan naik dia ke atas. Kan begitu. Ya, Mas, adiannya ya. Paham ya? Ya, Pak, paham. Nah, gitu. Kalau ada yang nanya, gitu. Jadi logis kan. Nah, makanya ya udahlah sebaik mungkin saluran itu buat pasangan saja, juga akan lebih ngirit. Anda bandingkan saja galiannya akan lebih dibanding misalkan pakai tanah, ya beribatnya lebih besar ya, tapi mungkin tidak ada lining. Bandingkan secara ekonomis pakai lining tapi beribatnya lebih kecil, galiannya lebih kecil. Nah, itu silakan aja. Kalau Anda misalkan mendesain sesuatu bisa seperti itu bagus, termasuk dari sisi OP-nya. Ya, kalau soal dari tanah ya itu sedimentasi dikeruk kan, longsor ditambah. Tapi kalau dari pasangan relatif yang benar ya pasangannya ya kuat. Kalau pasangan aba-aba juga ya kacau juga. Ya, kita tuh serba susah ya. Kalau saya pengalaman benerin Citarum Hilir begitu. Ya, meskipun saya sebagai apa ya narasumber gitu di lapangan. Nah, ini masyarakat minta disubkan kerjaan-kerjaan pasangan batu. Saya bilang, ini kalau dikerjaan masyarakat amburadul. Nanti mortalnya dikurangi semennya, atau mortalnya dikurangi dari pasangan batu. Batu-batu tumpuk baru kasih mortal, kan silakan. Berapa ini